Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mirfat Safira Ihsan dengan NIM 2107015021885 dari kelas D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paparan presentasi mengenai hasil analisis saya terhadap keterkaitan antar isu-isu keluarga, yang dimana hal ini ditinjau dari review-review jurnal yang telah saya lakukan. Nah, langsung saja, ada beberapa isu dalam keluarga yang akan kita bahas pada kali ini. Jadi isu pertama yaitu kekerasan dalam rumah tangga, isu kedua perceraian, isu ketiga perselingkuhan, isu keempat long distance marriage atau pernikahan jarak jauh, isu kelima ada single parent atau orang tua tunggal, dan isu keenam ada tinggal dengan keluarga yang tinggal dengan lansia. Nah, langsung saja pada pembahasan isu yang pertama yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Nah, pada tiap isunya, di sini saya akan membahas dari 3 poin utama, yakni mengapa, dampak, dan solusi. Nah, kita langsung ke poin pertama yaitu mengapa. Nah, apa kira-kira yang menjadi faktor penyebab yang bisa menyebabkan adanya tersulutnya kekerasan dalam rumah tangga? Nah, dari jurnal yang saya dapatkan, yakni yang sudah saya lampirkan juga dalam slide. Nah, dari jurnal yang saya dapatkan, dia menjelaskan bahwa adanya konflik yang tidak kian usai yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, yang dimana konflik yang tidak kian usai ini juga dipengaruhi, dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Di sini saya juga sudah menampilkan di slide. Yang pertama yaitu adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri atau patriarki. Nah, seperti yang kita ketahui, patriarki itu adalah suatu budaya yang dimana dia itu merupakan sistem sosial yang masih menganut kepercayaan bahwa derajat laki-laki itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan perempuan. Nah, hal inilah yang bisa mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, apalagi kepada pihak suami ataupun pihak istri ataupun kedua belah pihak yang masih menganut sistem budaya patriarki. Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang inilah yang menjadi ketimpangan dalam hubungan, karena ketika sang suami telah menjadi pusat kontrol atau pusat kendali yang mengendalikan secara sepenuhnya kepada sang istri, di sini suami itu pun seakan-akan memiliki hak untuk semena-mena memperlakukan sang istrinya, sehingga ketika didapatnya konflik, maka sang suami itu tidak segan-segan cenderung untuk ringan tangan terhadap sang istri. Selanjutnya itu ketergantungan ekonomi. Nah jadi karena adanya budaya patriarki tersebut, biasanya budaya ini juga mendasari atau memiliki kepercayaan yang mendasar bahwa seorang istri itu lebih bergantung kepada sang suami, terutama dari segi ekonomi ataupun dari segi finansial. Nah, dengan adanya ketergantungan ekonomi ini juga bisa meningkatkan ego sang suami, di mana sang suami ini lebih cenderung untuk dapat bertindak semena-mena terhadap sang istri. Selanjutnya ada kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Nah, jadi tidak jarang ketika terjadinya suatu konflik, terjadinya suatu perdebatan, baik kedua belah pihak, baik pihak suami dan pihak istri, dua-duanya sama-sama memiliki tuntutan ego yang besar, di mana keduanya sama-sama tidak ingin mengalah. Nah, ketika terjadilah situasi di mana kedua belah pihak tidak ingin mengalah, biasanya salah satu belah pihak ingin menyelesaikan konflik, ingin menyelesaikan perdebatan secepatnya dengan langsung mengambil jalan tengah, yakni dengan melakukan kekerasan. Selanjutnya yang keempat ada persaingan. Nah, selanjutnya yakni dampak. Nah, jadi korban dari KDRT tentunya akan mendapatkan dampak secara psikologis terhadap dirinya, yakni korban bisa jadi merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur, hingga mimpi buruk. Nah, korban juga akan kehilangan rasa percaya diri untuk bertindak karena dia merasa tidak berdaya, kehilangan minat untuk merawat diri, sehingga tidak teraturnya pola hidup yang dijalaninya. Nah, yang menjadi fatalnya dari kasus KDRT ini adalah ketika anak yang dulunya dia merupakan korban kekerasan pada masa kecilnya, maka dia bisa jadi berpeluang ada kecenderungan untuk dia menjadi pelaku pemberian kekerasan dalam rumah tangga ketika dia menjadi orang tua.
nantinya. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai solusi. Nah, solusi yang bisa diberikan yakni melakukan konseling keluarga. Nah, di sini perlunya peran konselor untuk bagaimana memberikan resolusi terhadap emosi, terhadap emosi dan tingkat agresivitas, bagaimana caranya agar konselor ini bisa meminimalisir tingkat agresivitas dalam rumah tangga. Nah, selanjutnya itu melaksanakan usaha preventif atau pencegahan dengan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Nah, adanya konsep dan pemahaman akan keadilan dan kesetaraan gender ini juga bisa menjadi pelopor yang meminimalisir budaya patriarki ini dan juga membangun komunikasi internal antar pasangan dan orang tua anak dengan santun dan ramah. Selanjutnya yakni solusi yang bisa diberikan yakni membawa kasus ke hukum dan melakukan perceraian. Nah, jadi tidak selamanya perceraian itu membawa bagi kasus KDRT, perceraian bisa jadi merupakan solusi yang tepat ketika tidak bisa lagi dilakukan konseling terhadap pasangannya itu. Nah, dari jurnal yang saya dapatkan juga didapatkan keterkaitan antar isu, yakni keterkaitan antar isu KDRT dan perselingkuhan, di mana ternyata salah satu faktor penyebab yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan kekerasan adalah karena terungkapnya perselingkuhan. Nah, selanjutnya yakni pada pembahasan tetap bertahan. Nah, walaupun KDRT seringkali mengarahkan pada perceraian, namun diketahui bahwa ada juga beberapa istri yang mengalami KDRT namun memutuskan untuk memaafkan dan tetap bertahan dalam rumah tangganya. Nah, di sini saya dapatkan melalui jurnal Dinamika Forgiveness pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, jadi forgiveness pada istri yang mengalami KDRT ini meliputi dorongan untuk menghindari, membalas dendam, dan dorongan kebaikan yang meliputi akomodasi. Nah, salah satu faktor yang mendorong istri yang mengalami KDRT ini untuk memaafkan sang suami yang melakukan KDRT adalah karena anak. Jadi dia memilih untuk bertahan karena adanya anak dan juga keyakinan individu terhadap agama. Nah, di sini ada 3 subjek di mana masing-masing itu memiliki alasan tersendiri untuk memaafkan dan alasan untuk bertahan, di mana bisa dilihat bahwa bahwa 3 subjek itu sama-sama memilih alasan untuk bertahan, yaitu karena anak, dan juga sama-sama memilih untuk tetap bertahan dalam perkawinan meskipun tetap ada belum sepenuhnya memaafkan suami. Nah, jadi dari data ini menunjukkan bahwa tidak selamanya solusi dari KDRT itu langsung mengarah pada perceraian, melainkan ada pula fakta di lapangan mengenai istri yang mampu melakukan forgiveness atau pemaafan kepada suami yang merupakan pelaku dari KDRT. Nah, pada isu selanjutnya yaitu mengenai isu perselingkuhan. Nah, yang menjadi landasan mengapa atau kenapa sih bisa terjadi perselingkuhan ini. Nah, dari jurnal yang saya dapatkan juga ada 2 kasus di sini. Yang pertama itu kasus istri selingkuh dengan mantan pacar dengan faktor yang melatar belakangnya yaitu faktor ekonomi. Nah, jadi pada kasus pertama ini dia tuh menekankan bahwa sang istri terpaksa melakukan suatu perselingkuhan dikarenakan faktor ekonomi, dikarenakan ekonomi atau finansial yang diberikan oleh sang suaminya itu tidak mampu mencukupinya, sehingga dia mencari pengganti dari suaminya untuk bisa melengkapi kebutuhan ekonominya. Nah, selain mencari laki-laki lain yang bisa membiayai hidup sang istri dengan baik, salah satu faktor ekonomi yang menjadi pemicu dari perselingkuhan ini adalah ketika istri itu merasa dia sudah lebih mampu secara finansial dibandingkan suaminya, sehingga dia merasa bahwa dia itu tidak lagi membutuhkan sang suami. Nah, sehingga karena sudah tidak ada lagi rasa kebutuhan akan sang suami, rasa kebutuhan akan pernikahannya tersebut, maka akhirnya dia mencari kepuasan dengan laki-laki lain dan akhirnya melakukan perselingkuhan. Nah, beberapa faktor yang menjadi penyebab dari perselingkuhan juga ada karena perbedaan kultur atau perbedaan dari latar belakang, ada ketidakcocokan dalam berkomunikasi, ketidakpuasan dalam kehidupan sosial, dan juga lingkungan. Nah, lingkungan ini itu merupakan faktor eksternal di mana bisa jadi ketika baik sang suami atau sang istri itu mengalami kedekatan antar lawan jenis di tempat kerjanya, atau ketika mereka mengalami keterdekatan antar lawan jenis di sosial media. Nah, hal ini tuh bisa menjadi pemicu dari terjadinya perselingkuhan.
Nah, jadi berdasarkan dari hasil review jurnal yang juga saya baca, nah di sini juga ada keterkaitan antar isu satu dan isu yang lainnya, yakni isu perselingkuhan ini bisa jadi merupakan hasil dari long distance marriage. Jadi long distance marriage atau pernikahan jarak jauh ini bisa jadi merupakan penyebab dari perselingkuhan. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika berada pada pernikahan jarak jauh, otomatis tidak ada otomatis baik salah satu pihak mengalami ketidakpuasan dalam pemenuhan kebutuhan seksual, dan juga otomatis komunikasi mereka hanya bisa dilandasi oleh sosial media, hanya bisa patokan dari komunikasi mereka hanya bisa berasal dari sosial media. Nah, hal ini tuh tentu saja berbeda dari komunikasi yang dijalankan secara langsung, secara tatap muka. Nah, hal ini bisa menjadi pemicu dari perselingkuhan itu, yakni ketika salah satu belah pihak itu mulai mendapatkan kenyamanan dengan berkomunikasi secara tatap muka terhadap orang ketiga. Nah, itulah yang bisa menjadi penyebab dari perselingkuhan. Sama seperti korban KDRT, ada pula beberapa korban perselingkuhan yang juga tetap bertahan. Nah, hal ini saya dapatkan dari tinjauan dari beberapa jurnal yang telah saya review. Nah, jadi tentu saja hal ini didasari oleh adanya forgiveness atau pemaafan pada istri korban perselingkuhan yang mampu mempertahankan pernikahan. Nah, dari review jurnal yang saya dapatkan, ketika dia sudah meyakini bahwa suami yang berselingkuh itu mau bagaimanapun adalah pasangan hidupnya dan juga ayah dari anak-anaknya. Nah, hal ini yang bisa menjadi dasar dari munculnya forgiveness atau dasar dari ketika sang istri itu mau untuk memaafkan tindakan perselingkuhan dari suaminya. Nah, selanjutnya juga yakni ada pula dari review yang saya dapatkan di mana ketika istrinya yang berselingkuh, namun korban dari perselingkuhannya atau sang suami tersebut dia menangani perselingkuhan sang istri itu adalah dengan melakukan self forgiveness, di mana self forgiveness itu adalah ketika pasangan tersebut menerima dan mendampingi pelaku untuk kembali lagi pada pernikahan. Nah, hal itulah malah membuat mereka dapat melangkah ke tahap berikutnya, yaitu memperbaiki pernikahan mereka dengan bantuan pasangan. Nah, jadi ketika pasangan ini sudah melakukan self forgiveness, tidak hanya melakukan pemaafan tapi juga melakukan yang namanya dia menarik lagi pasangannya kembali kepada pernikahannya untuk sama-sama memperbaiki dan sama-sama mengevaluasi apa yang mendasari dari perselingkuhan tersebut. Jadi sama-sama dicari tahu apa solusinya, sama-sama dicari tahu apa resolusinya, hingga akhirnya hubungan pernikahannya itu bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, selanjutnya yakni ada isu ketiga, yakni long distance marriage. Nah, kenapa sih bisa terjadi long distance marriage ini? Nah, jadi long distance marriage ini bisa jadi didasari karena adanya faktor pekerjaan dengan pertimbangan meningkatkan kehidupan keluarga, mempertahankan karir, pendapatan yang berpotensi lebih tinggi, dan peluang lebih baik untuk kemajuan karir. Nah, karena adanya faktor pekerjaan dengan pertimbangan meningkatkan kehidupan keluarga, mempertahankan karir, pendapatan yang berpotensi lebih tinggi, dan peluang lebih baik untuk kemajuan karir, hal ini bisa menjadi pemicu untuk terjadinya long distance marriage karena mungkin saja pekerjaan di luar kota, pekerjaan yang mengharuskan sang suami untuk jauh dari istri ini memiliki pendapatan yang lebih maksimal, pendapatan yang lebih bisa mencukupi kehidupan rumah tangga mereka. Akhirnya mau tidak mau sang suami pun harus bekerja di luar kota. Nah, inilah yang mengharuskan terjadinya long distance marriage atau pernikahan jarak jauh. Nah, kenapa kira-kira pernikahan jarak jauh ini itu bisa menjadi suatu isu? Nah, hal ini saya tinjau dari review yang saya lampirkan juga dengan judul Ketika Berjauhan Adalah Sebuah Pilihan, Studi Fenomenologi Pengalaman Istri Pelaut yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh atau Long Distance Marriage. Nah, profesi pelaut ini membuat suami subjek memiliki sedikit waktu untuk berada di rumah sehingga tidak bisa terlibat langsung dalam pengasuhan anak. Nah, yang menjadi isu, yang menjadi kendala utama yang dirasakan dari keempat subjek dalam penelitian studi ini yakni adalah komunikasi, karena ketika sang suami itu menjalani profesi pelaut, otomatis komunikasinya itu bisa terjadi permasalahan dalam komunikasinya karena hal ini terkait dari sinyal. Nah, karena suami yang bekerja di lautan maka akan sangat sulit untuk mendapatkan sinyal untuk hanya setidaknya berkabar kepada istrinya. Nah, hal tersebutlah yang membuat komunikasi keempat subjek dengan suaminya itu tidak selalu lancar. Nah, apa dampak yang bisa dihasilkan dari long distance marriage ini? Yakni diantaranya adalah melemahnya hubungan di antara pasangan, merasa kesepian, muncul kecurigaan dari teman dan kerabat, ikatan keluarga yang merenggang, hilangnya kesempatan untuk memiliki anak, seringnya terjadi konflik, serta yang fatalnya yakni bisa jadi berarah juga pada isu perceraian.
Nah, solusi apa yang diberikan? Nah, jadi ketika sudah adanya kesiapan yang kuat untuk menjadi istri pelaut, nah itulah yang membantu subjek itu untuk lebih mudah dalam penyesuaian dirinya dalam pernikahan. Nah, jadi mungkin di awal-awal pernikahan jarak jauh tidak jarang bagi subjek yang ditinggal di rumah itu akan merasa sedih dan kesepian karena tidak adanya kehadiran suaminya. Tapi subjek bisa jadi mengatasi hal ini dengan berbagai cara, yakni mencari hiburan, mengasuh anak, pergi ke rumah orang tua, dan berkumpul dengan teman ataupun kerabat. Nah, selanjutnya itu keterkaitan dengan isu lain. Nah, ternyata long distance marriage ini juga bisa berkaitan dengan isu lain, yakni yang pertama yaitu adanya kecenderungan untuk berselingkuh. Hal ini sesuai dengan jurnal temuan saya, yakni hubungan kesepian dan kecenderungan berselingkuh pada wanita yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Nah, perselingkuhan yang dilakukan didasarkan beberapa alasan yang mendorong, seperti dikarenakan pasangan yang jarang berada di rumah dan tidak mendapat perhatian serta kurangnya komunikasi. Kesepian dan perselingkuhan ini juga saling berhubungan, karena kesepian itu bisa menjadi faktor utama yang bisa menjadi penyebab munculnya perselingkuhan, dan perselingkuhan juga bisa menyebabkan kesepian bagi kedua pasangan, terutama pasangan yang menjadi korban perselingkuhan. Nah, selanjutnya dari jurnal yang berjudul Coping Stress pada Istri yang Menjalani Long Distance Marriage. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa dalam upaya mengatasi stres saat berjauhan dengan pasangan, ketiga subjek dalam jurnal ini dia tuh mengingat kembali komitmen awal saat memutuskan untuk menikah, yaitu adanya kesiapan untuk menerima segala sesuatu yang menjadi konsekuensi yang berkaitan dengan profesi masing-masing suami subjek. Nah, hal ini juga didukung dengan adanya dukungan keluarga atau orang terdekat dari subjek. Nah, jadi alasan mengapa long distance marriage ini itu tidak selamanya bisa menjadi isu itu adalah kuatnya komitmen pernikahan dalam berumah tangga antar pasangan. Nah, bagaimana menghindari isu perselingkuhan itu? Yakni pasangan yang menerapkan komitmen dalam perkawinan, maka akan lebih mampu untuk menjaga keutuhan hubungan dalam mencapai kepuasan perkawinan karena berlandaskan pada komitmen yang dibuat ketika memutuskan untuk menikah dan berlanjut dalam keputusan untuk mempertahankan perkawinan. Nah, berdasarkan tinjauan review jurnal yang saya dapatkan, keterkaitan antar isu long distance marriage ini ternyata selain bisa berkaitan dengan isu perselingkuhan, bisa juga berkaitan dengan isu KDRT. Nah, di mana KDRT ini dilakukan oleh istri yang ditinggal. Nah, hal ini sesuai dengan dari review jurnal yang saya dapat, yaitu dari jurnal Stress, jurnal yang berjudul Stres, Dukungan Keluarga dan Agresivitas pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh. Nah, di sini ada kalimat yang saya highlight, yaitu arah hubungan yang negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan keluarga, maka semakin rendah agresivitas istri yang menjalani pernikahan jarak jauh. Sebaliknya, jika semakin rendah dukungan keluarga, maka semakin tinggi tingkat agresivitasnya. Nah, hal ini itu menjelaskan bahwa pentingnya dukungan keluarga pada sang istri yang sedang menjalani pernikahan jarak jauh untuk meminimalisir terjadinya agresivitas. Nah, ketika tingkat agresivitas sang istri ini sudah berada pada tahapan yang tidak terkontrol, nah hal ini tuh bisa jadi agresivitasnya ini bisa tertransfer pada sang anak. Nah, sang anak ini bisa menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh istri yang ditinggal. Baik, isu selanjutnya yakni single parent atau orang tua tunggal. Nah, single parent ini merupakan wujud dampak dari perceraian sesuai dengan jurnal yang saya temukan yang berjudul Dinamika Psikologis Hardiness pada Ibu sebagai Orang Tua Tunggal Karena Perceraian. Nah, mengapa bisa terjadi single parent ini? Nah, penyebab dari single parent dapat terjadi karena yang pertama itu kematian suami atau istri yang meninggalkan salah satu pasangan dengan anak, kedua karena perceraian, ketiga untuk single mother dapat dikarenakan hamil di luar pernikahan namun tidak mendapatkan tanggung jawab oleh suami. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dampak. Nah, ada dampak negatif yang dihasilkan dari single parent. Yang pertama yaitu bisa terjadinya konflik peran ganda. Nah, hal ini bisa jadi terjadi ketika misalnya single parent dari ibu. Nah, ketika ibu itu harus menjalani peran sebagai sang istri, ketika sang ibu ini harus menjalani peran sebagai sang ibu terhadap anaknya, namun juga harus menjalani peran terhadap profesinya, dia harus juga fokus untuk mencari kebutuhan ekonomi dari
untuk menghidupi sang anaknya. Nah, di sini akan menjadi konflik peran, di mana konflik peran itu adalah sang istri akan sulit untuk mengatur waktunya, di mana kapan ia harus menggunakan perannya sebagai sang ibu dan kapan ia harus memaksimalkan perannya sebagai sang pekerja juga. Nah, yang mana karena konflik peran ini menimbulkan adanya ketidakseimbangan tuntutan waktu antara pekerjaan dan keluarga. Nah, hal ini juga mampu menghantarkan pada kurangnya keterlibatan sebagai orang tua kepada solusi apa yang bisa diberikan, yaitu solusi dengan membentuk step family atau keluarga tiri. Nah, hal ini sesuai dengan jurnal yang saya dapatkan dengan judul Analisis Perkembangan Psikologis Anak yang Tumbuh dalam Keluarga Step Parent. Nah, dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa anak yang tumbuh dalam keluarga tiri dapat memiliki perkembangan sosial yang baik seperti anak yang tumbuh dalam keluarga pada umumnya. Hal ini dikarenakan perkembangan sosial pada anak tergantung pola asuh yang diterapkan oleh orang tua atau pengasuh anak. Nah, dampak yang dirasakan anak yang tidak menerima orang tua tiri secara psikologis yaitu merasa tidak aman atau adanya insecurity, di mana dia merasa tidak aman dengan masa depannya. Anak cenderung menjadi introvert dan lebih tertutup terhadap lingkungan sosialnya. Nah, selanjutnya itu ada keterikatan dengan isu lain. Nah, jadi berdasarkan dari jurnal yang saya dapat dengan judulnya itu Kekerasan Ibu Single Parents Terhadap Anak, Studi Fenomenologi pada Keluarga Ibu Single Parents di Kota Malang. Nah, pada jurnal ini saya mendapatkan bahwa adanya keterikatan antara status single parent terhadap perlakuan KDRT kepada anak. Nah, ada juga dari jurnal English yang saya dapatkan. Di sini saya highlight bahwa dari sosiodemografik, dari karakteristik dari sosiodemografik sexual abuse atau pelecehan seksual. Nah, hal ini tuh lebih banyak terjadi oleh single parent atau step parent. Nah, jadi ini bisa jadi dilakukan oleh single parent atau step parentnya atau orang tua tirinya kepada anaknya kepada anaknya. Nah, hal ini itu lebih banyak dilakukan oleh single parent atau step parentnya kepada anaknya sendiri. Nah, selanjutnya ada juga di sini pada tabel 3 mengenai display data, ada beberapa faktor pemicu tindakan kekerasan kepada anak karena single parent ini. Nah, jadi di sini ada perasaan dari faktor marah dan juga faktor frustasi dan juga faktor lingkungan. Nah, faktor marah dan frustasi itu dialami oleh ketiga subjek ibu single parent, di mana masing-masing itu memiliki ciri khas tersendiri seperti rasa marah akibat kurangnya dukungan moral maupun material dari pihak keluarga maupun lingkungan sosial. Ada juga tekanan yang dialami pasca bercerai atau meninggalnya suami, dan juga stres akibat harus menganut peran ganda. Nah, karena adanya stres yang begitu mendalam, akhirnya bisa jadi ibu single parent ini dia melampiaskan emosinya, melampiaskan rasa frustasi dan rasa amarahnya itu kepada sang anak dengan melakukan KDRT kepada sang anak. Ada pula dampak yang menjadikan pihak lebih baik dikarenakan menganggap perceraian sebagai resolusi dari konfliknya. Nah, hal ini tuh sesuai dengan jurnal yang saya dapatkan, yakni jurnal perceraian sebagai pilihan rasional, di mana perceraian di sini itu bisa jadi dia merupakan solusi dari konflik. Nah, walaupun begitu, beberapa rumah tangga memang masih bisa bertahan apabila dilakukan konseling keluarga. Jadi tidak hanya jadi perceraian memang tidak selalu bisa menjadi solusi dari konflik, tapi bisa menjadi solusi dari konflik rumah tangga. Nah, ketika beberapa contoh di mana perceraian tidak menjadi solusi adalah ketika kita bisa melihat fakta di lapangan bahwa masih banyak rumah tangga yang bertahan apabila dilakukan konseling rumah tangga. Dan selain melakukan konseling rumah tangga yang melibatkan konselor, bisa juga melakukan konseling yang tidak perlu melibatkan konselor, alias dengan memperbaiki pola komunikasi untuk sama-sama mencari akar permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut dengan tetap menjaga komitmen. Nah, dari ketiga isu ini akhirnya ditemukan bahwa adanya keterkaitan antara isu long distance marriage, isu perselingkuhan, dan isu KDRT kepada perceraian. Nah, berbagai hal yang dikemukakan sebagai penyebab perceraian, yakni ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan sebagainya, sejatinya hanya merupakan pemicu. Namun yang paling mendasar sebagai penyebab perceraian adalah karena tidak adanya komitmen antar masing-masing pasangan dalam mencapai tujuan perkawinan. Nah, jadi hal yang paling mendasari dan paling melandasi dari perceraian itu bukan dari konflik ketiga tersebut. Bisa jadi ketiga konflik tersebut hanya menjadi pemicu dari munculnya perceraian. Nah, hal yang paling melandasi dari perceraian itu adalah karena tidak adanya komitmen antar masing-masing pasangan, atau bisa jadi memudarnya komitmen antar masing-masing pasangan. Selanjutnya yakni keluarga dengan lansia. Nah, hal ini saya dapatkan dari review jurnal English dengan judulnya My Mother-in-Law Forced My Husband to Divorce Me, Experience of Woman with Infertility in Zamfara State of Nigeria. Nah,
Dari sini maka didapatkan adanya keterkaitan antara keluarga yang tinggal bersama lansia bisa mengarah pada perceraian. Hal ini sesuai dengan judulnya bahwa my mother-in-law forced my husband to divorce me. Jadi mertuanya memaksa sang suaminya untuk menceraikan istrinya. Oke, jadi mengapa keluarga itu bisa tinggal dengan lansia? Nah, hal ini biasanya terjadi dikarenakan anak yang tidak ingin orang tuanya yang merupakan lansia untuk tinggal di panti sosial, sehingga mau tidak mau dia tidak punya pilihan lain selain mengikut sertakan sang orang tuanya yang merupakan lansia ini untuk tinggal dalam rumah tangganya. Nah, kenapa kira-kira hal ini tuh bisa menjadi isu? Nah, hal ini itu bisa jadi terjadi karena pengalaman dari pasangan yang baru menikah, terutama perempuan, ketika dia ikut suaminya tinggal bersama mertua, secara psikis akan mengalami banyak tekanan. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda, maka otomatis sang istri ini akan dituntut untuk mengikuti gaya hidup di lingkungan baru yang benar-benar berbeda. Penyebab terjadinya konflik menantu yang tinggal serumah dengan mertua biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yakni mertuanya yang terlalu sering berkomentar, mertua terlalu sering ikut campur, dan mertua yang kerap membandingkan menantu dan menikah tanpa restu orang tua. Nah, selanjutnya yakni mengenai keterkaitan antara isu lain. Nah, pada hal ini saya mendapatkan bahwa adanya keterkaitan antara isu tinggal dengan lansia dengan adanya isu KDRT. Nah, hal ini saya dapatkan dari jurnal English yang saya dapatkan. Nah, dari pernyataan dalam jurnal tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya campur tangan mertua dapat mengarahkan kepada meningkatnya agresivitas dari dalam diri menantu. Nah, tingkat agresivitas ini apabila tidak terkontrol maka dapat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, baik. Nah, berdasarkan dari penjelasan dan pembahasan saya akan ke-6 isu tersebut, akhirnya bisa saya simpulkan melalui ilustrasi keterkaitan antar isu. Nah, jadi bisa dilihat ada bagan yang dimana ada beberapa panah yang menjadikan keterkaitan antar isu-isu tersebut. Nah, hal ini dimulai dari kurangnya komitmen antar pasangan. Nah, jadi melalui kurangnya komitmen antar pasangan ini, dia tuh menjadi akar dari timbulnya konflik. Nah, jadi ketika konflik tersebut ada, yang dimana konflik tersebut meliputi tadi 6 isu. Konflik itu ada long distance marriage, ada perselingkuhan, ada KDRT, dan ada keluarga dengan lansia. Nah, konflik long distance marriage ini bisa mengarah pada perselingkuhan, dan dari perselingkuhan itu juga bisa mengarah kepada KDRT, dan dari long distance marriage ini juga bisa mengarah kepada KDRT. Dan keluarga dengan lansia itu dapat mengarah kepada KDRT sesuai dengan penjelasan saya tadi sebelumnya. Nah, baik konflik dari isu LDM, dari isu perselingkuhan, dari isu KDRT, dan dari isu dalam keluarga dengan lansia, hal ini keempat-empatnya bisa mengarah kepada perceraian. Nah, jadi perceraian ini dianggap sebagai solusi dari keempat konflik tersebut. Nah, dari perceraian tersebut akhirnya bisa mengarah lagi kepada single parent, dan dari single parent akhirnya bisa terbentuklah step family. Nah, namun tidak melulu konflik tersebut bisa mengarah kepada perceraian. Kenapa kira-kira konflik dalam pasangan itu masih membuat pasangan tersebut bertahan? Nah, hal ini didukung dengan adanya rasa komitmen yang tinggi. Jadi ketika antar pasangan itu memiliki rasa komitmen yang tinggi, adanya komitmen yang terus-menerus selalu dibangun dengan baik antara pasangan. Nah, jadi ketika adanya konflik sedikit saja, mau sedikit ataupun setitik ataupun sebesar apapun konflik yang dihadapinya, maka dengan adanya rasa komitmen yang tinggi tersebut, maka pasangan tersebut akan selalu menemukan alasan untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka. Mau misalnya mereka dihadapkan oleh long distance marriage, mereka dihadapkan oleh orang ketiga, dihadapkan oleh terpaksa harus tinggal bersama ibunya, yang dimana ibunya merupakan lansia. Nah, ketika adanya tetap didasari dengan rasa komitmen yang tinggi, maka hal ini tetap mengarahkan pada bertahan dalam rumah tangganya. Nah, rasa komitmen yang tinggi ini itu bisa menghasilkan tindakan forgiveness, pemaafan, yang dimana pemaafan ini bisa terjadi dalam perselingkuhan dan dalam KDRT, dan ada perasaan bahwa mereka harus bertahan karena adanya anak mereka, yang dimana anak mereka itu merupakan peninjau atau yang dimana anak mereka itu merupakan penyokong, yang dimana anak mereka ini merupakan penyokong dari rasa komitmennya yang tinggi. Nah, akhirnya karena hal inilah yang menyebabkan walaupun ditimpa konflik sebanyak apapun, pasangan tersebut akan masih dapat bertahan.
Oke, baik. Kita sudah sampai pada penghujung dari presentasi saya. Nah, adapun daftar pustakanya bisa dilihat dari referensi-referensi berikut yang sudah saya tampilkan. Nah, mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata, dan apabila masih ada kesalahan mungkin bisa kita sama-sama perbaiki. Dan dengan ini saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.